3 juta juga pernah gila. Demi apa? 3 juta itu. Oh itu aku juga tahu soalnya papa aku diceritain Iya, kan bener. sama Nantulang. Nah sama tantenya nyokap dia. Jadi manggilnya Nantulang. Nah Iya, jadi betul. tiba-tiba ini lagi di mobil gitu si Nantulang ini telepon kayak cerita mau nanya gitu lah. Nah katanya duitnya Pokoknya kayak setiap itu, jadi kayak 2 sampai 3 hari sekali tuh duit bokap gue pasti hilang. hilang. Dan hilangnya itu pasti ganjil. Angkanya Kayak 350. banyak dan banyak kan Iya, lumayan. 350, 1, enggak 1,50. 1 juta? 1.100.000 juga pernah. 3 juta juga pernah gila. Demi apa? 3 juta? Itu. Kayak Pokoknya seminggu dalam tuh seminggu pasti ada hilang. intensitasnya tuh kayak Demi sering banget. Lumayan. Terus jadi seminggu sekali hilang gitu. Pasti seminggu sekali tuh Gak ada mungkin hilang. seminggu pernah nggak seminggu sekali, kayak seminggu berapa kali itu pernah. Dan lucunya Gila sih itu sampai 3 juta sih gila. nih, nyokap gue itu tipikal yang gak percaya kalau Iya, ada gitu. apa dunia apa hal-hal mistis Iya, tuh iya. nyokap gue gak percaya banget. Sampai akhirnya dia yang keluar omongan sendiri, kayaknya ada tuyul deh. Iya soalnya Nantulang tuh sampai nelpon papa kan, papa Iya. kan kayak bokap gue tuh kan kayak suka hal-hal kayak gitu kan. ngerti lah, Dan lumayan ngerti, ada pengetahuannya iya. ke hal-hal kayak gitu kok. Terus itu pun nelfon udah kejadian berapa, udah Udah kejadian kesekian kali. sekian Iya. kalinya hilang. Karena kan gak Jadi- mungkin kalau baru awal-awal Nantulang langsung mikir tuh. Iya. gimana. Terus udah gitu nyokap Karena gue dia tuh nggak percaya itu. Iya. dan yang jadi bikin mikirnya ke arah sana, di rumah gue tuh lagi nggak ada yang kerja, Pembantu nggak ada mbak, nggak ada supir, nggak ada orang lain, nggak ada, beber di rumah gue ngekos di rumah, cuman ada bokap gue Ikan. kerja di luar kota di Banten. Iya. Jadi di rumah cuman ada 3 orang, nyokap gue, adik gue, kakak gue. Iya. Gue berdua, bokap gue pulang cuman Jumat Sabtu Sabtu Minggu, Minggu, iya. Senin cabut lagi. Dan Jadi- yang selalu hilang tuh duit bokap doang. Duit nyokap mama juga sih, Kak Ical juga. Iya paling Iya kayak Kak Icel dulu ya. Kak Ical Iya, juga pernah duit hilang. gue juga Cuman pernah hilang. Duit dia juga pernah hilang. Duit 250 duit gila, gua duit nggak anak sekolah 250. Demi apa 250? Iya, Gue sih gue cekik gimana duit gue nggak bercanda. Nah, Aku gue tuh kayak gitu. kenapa? Pas gue Kau balik, sombral? iya pas gue balik, apa namanya, gue jarang banget megang cash kan. Iya. Jadi di dompet Debit. cuma ada. Enggak, waktu itu ada cepet atau 200, udah gitu udah diwanti-wanti nih. Iya. Kalau pulang jangan bawa duit ya. Iya. Maksudnya Debit mendingan ya masukin ke ATM, Iya, jangan iya. ada megang Iya, duit iya, cash iya, gitu iya. kan. Jadi kayak cuma sisa cepet atau 50 gitu lah. Karena gue kesel nih, maksudnya ini kalau yang beneran tuyul Buktiin lu gitu. kok kurang ajar banget gitu, lu Iya. nolong. Namanya tuyul, mana ada yang Terus, Tapi Iya. pernah kepikiran babi ngepet gak? Iya, Enggak. pokoknya sejenis kalau itu babi lah. ngepet kan harusnya ada babinya. Kayak ada lewat sisanya. depan rumah, ada iya ada bau, ada suaranya Iya. atau ada apa. Iya, gitu. ada Dan gitu. masalah babi ngepet itu kita udah nanya juga sama keamanan, ada nggak Iya, ada yang suara iya, babi. atau apa, itu nggak ada. Oke. Terus udah gitu gue pernah nih, jadi saking keselnya gue, dompet gue kan yang kayak kecil, apa namanya sih, Card holder. card Iya. holder, Card holder. ya card holdernya itu gue pakai masker nih, gue tutupin masker, kan masker ada talinya gitu kan, gue Iya. iket tuh talinya, terus gue kencengin pakai gelang gue. Saking gue keselnya, gue bilang, ampe lu ambil duit gue cari lo sampai dapat, gue bilang gitu. Iya, terus Saking gue nggak hilang, Nggak hilang. nggak hilang. Padahal cuman gue taruh di apa, gue bawa ke tempat tidur doang, gue bawa Jumlahnya di bawah bantal. Nggak banyak? hilang, cuman cepet doang, cepet 150 Iya. gitu. Kalau misalkan emang bener ada orang yang masuk ke rumah, itu duit bokap gue kan di dalam kamar, Dan ya itu kan? ditaruh di celana. Di dalam belakang celana, gitu pintu kamar dikunci, Selalu dan di dikunci, ya. kamar nyokap gue tuh nggak ada jendela dari lu Iya. yang akses keluar segala macam tuh nggak ada. Jadi nggak mungkin ada orang masuk. Ya di dalam kamar cuma ada nyokap gue, bokap gue, Jadi sama bersih. anjing gue, nggak mungkin anjing ngambil duit, Iya ya kan? Jadi bersih kan? Dicantelin Iya. gitu loh. Kayak cantelan Terus baju. oke lah, itu mungkin bokap gue salah ngitung atau gimana. Iya. Akhirnya Tapi kalau udah sampai sekian kali nggak mungkin salah nggak gitu mungkin kan? salah Iya. ngitung, karena bener-bener Tapi setelah itu udah Tapi kan bukan tuyulnya yang make, kayak orang. ya udah lah pokoknya. Terus udah gitu
Sampai akhirnya pas hilang kedua kalinya bokap gue sama nyokap gue udah kesel nih. Ini siapa sih sampai kita bertiga tuh dipanggil, kalian ada nggak ngambil duit dari kantong? Curiga. Masalah dari Iya, kecil apa? pun kita nggak pernah Nggak pernah ada hilang, nggak pernah Kalau ada. nggak pernah hilang ya orang yang kerja yang ambil gitu Iya. kan. Kita bertiga nggak pernah nih. Terus udah gitu sampai akhirnya bokap gue tiap malam mau tidur itu selalu ngitung duitnya tuh berdua nyokap gue biar sama-sama tahu nih jumlahnya berapa gitu kan. Terus duitnya di dompetnya ditaruh di bawah bantal. Masih dites. Iya masih hilang. Bawa bantal hilang. Iya ditidurin kan, hilang juga. Akhirnya bokap pokoknya berapa kali hilang gitulah, bokap gue cerita ke temennya di tempat kerja kayak pokoknya dia cuma iseng doang cerita gimana ya di rumah nih gini. Terus adalah orang kerjanya temen bokap gue ini bilang coba bang diikat duitnya. Terus ada nggak tetangga yang baru pindah? Ya papa juga bilang gitu kan. Iya. Papa juga bilang kayak langsung ditanya ada nggak yang baru pindah. Dan memang ada orang depan rumah gue pas itu baru pindah. Cuman orangnya itu baik banget, kita nggak ada kepikiran ke dia gitu. Karena dia tuh juga kayak setiap hari dia kan kayak buka catering gitu ya kak. Iya, Kasih makanan gitu. Iya dia tukang Oh, catering. dia Dia banget sering ya? kasih makanan dan Tetangga. dia tuh yang maksudnya Tetangga yang agamanya iya, kuat agamanya juga. lumayan kuat gitu loh. Iya. Agamanya lumayan kuat. Jadi kita nggak mungkin kepikiran ke dia lu Iya. orang beragama yang kelihatannya kuat kok main gituan kan kayak nggak mungkin kan. Iya. Cuman ya kita nggak tahu juga. di dunia ini. Terus kayak pas dia bilang nanya tetangga ada yang baru pindah atau enggak, bokap gue ngeh orang depan rumah. iya. Ceritalah ke nyokap gue nggak terima, bilang nggak mungkin lah orang ibu itu baik kok, Iya. sih Karena makanan bla 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 segala macam. juga. Kayak Terus kalau udah lagi Masuk ke rumah pernah? nggak pernah. Masuk ke rumah sebatas masuk pagar doang, nggak ada masuk. Nggak masuk ke ruang tamu nggak? Tapi ya kan dia ngasih makanannya kita makan. Gue ngehnya di situ. Kakak gue pun ngehnya di situ. Jangan-jangan Gampar. ya pakai makanan gitu loh. Iya, bener, bisa aja. Karena kan gue pernah nonton juga. Ini kalau mau seuzon ya kayak gitu kan. Tapi ya nggak tahu juga kayaknya nggak tahu juga kebenarannya. kan. Iya. Benar. Tapi sih gue nggak pernah kepikiran Masalahnya dia. ngasih makannya ini tuh udah ya walaupun lo orang catering lu kan pakai modal. Iya. Lu nggak Banyak dan keluarga banyak banget. keluarga lu tuh rumah yang keluarga Dia tuh itu tuh dia tuh lumayan kayak gitu yang loh. beberapa keluarga Nggak cuma dia doang, tinggal satu keluarga rumah. besar satu rumah gitu karena Iya, rumahnya sama- direnov. Iya, dia ngerti, sama ngerti. suaminya, terus dia punya anak, udah punya mantu, terus ada cucunya, ada lagi anaknya belum nikah ya serumah mungkin ada 6 atau 7 orang lah intinya. Banyak kan? Hah, Lebih dong, lah, banyak banyak aja banget. berarti. berapa orang itu Sama doang? suaminya atau istrinya satu anak. Ibu bapaknya, anaknya, Udah gitu mereka juga sering istrinya, kumpul-kumpul keluarga. cucunya, terus anaknya paling 2 orang lagi. Terus kayak kegiatan-kegiatan kayak kita gitu juga. Iya. Ngerti gak sih? Terus udah gitu intinya dia buka catering, dia sering kasih makanan, terus makanan itu yang kayak buat gue sekeluarga aja cukup, jadi kan lumayan banyak dong buat Iya. 5 orang gitu kan. Terus itu tuh bener-bener seminggu bisa 3 kali dia ngirim makanan. Emang lu Wah, nggak itu pakai aneh. modal gitu kan. Ambil uangnya seminggu 3 kali. Terus udah gitu gue sama kakak gue baru nggak tuh kayak kayaknya iya deh ibu ini bisa aja dia masukin, dia ngirim atau ngapainnya lewat makanan. Karena gue pernah nonton juga hal-hal yang kayak gitu kan, kayak harus ada yang masuk ke dalam tubuh kita. Iya, kalau nggak masuk ke dalam Jadi- rumah Iya, itu harus. jadi dia bisa apa-apa segala macam cuman kan ya Kalau gua nggak nih, ngerti kalau juga kan. misalnya nih, walaupun di depan ada yang jagain, ketika lu bukain pintu dan lu terima, ya itu masuk aja. Nah ya terus udah Karena gitu lu ngebuka. Iya. apa namanya ada juga temen bokap gue ini bilang coba taruh, oh enggak, gue bilang gini ke nyokap gue sempet baca cerita gitu di Wattpad masalah anak apa yang hantu anak kecil Iya. juga. Supaya dia nggak masuk ke dalam rumah, supaya kita batalin dia masuk ke wilayah kita taruh sesuatu yang nggak distract dia, jadi dia nggak bisa masuk, taruh permen kayak taruh mainan anak kecil kayak apa kayak. Akhirnya nyokap gue beli kayak kerincingan gitu loh. Yang kayak buat baby ya. Digantung lah itu di dalam, di pagar. Terus ini parkiran mobil, ditaruh lah di atas parkiran mobil itu. Iya. Tahu-tahu saudara gue pernah malam-malam lewat ngeliat bunyi mainannya. Mainannya goyang, cuman ya gue kan mikir mungkin bisa aja angin gitu Iya, kan. karena di luar posisinya. Ya, cuman ya saudara gue nggak yakinin kayaknya nggak angin deh, orang nggak ada angin gitu loh.
Cuman ya nggak tahu lah ya. Mungkin ada kali yang cuman nggak mungkin sampai bisa gerak. Maksudnya kan mainannya juga yang bertingkat gitu loh. Terus udah gitu tuh Berat. sekalipun angin harus angin yang lumayan kenceng Iya. karena kan itu Berat, lumayan berat. apa namanya mainannya tuh rada arah ke dalam gitu loh. Jadi Iya. bukan di bener-bener depan bukan pagar tuh. bukan yang kayak emang buat bunyi-bunyian itu Iya, bukan. enggak. Pak dari batok kelapa kan lumayan berat ya. Iya. Terus batok kelapa itu ada 2 tingkat, 1, 2 gitu. Gitu, terus udah gitu apa lagi ya? Pokoknya gue cerita ke om gue, ke bokapnya dia, terus kayak disuruh apa ya? Disuruh Bisa terima intinya catering dia lagi udah kali. Udah cabut. enggak juga itu Udah setelah pergi. itu. Tapi udah setelah pergi itu ada gangguan lagi nggak? nggak pernah. Cuman very cabutnya kapan? creepy. Tapi sekarang udah nggak hilang lagi kan? Ya, puji Tuhan udah enggak sih. Dan itu kejadiannya nggak hilang lagi itu setelah mereka udah cabut. Cabut. Iya. Terus itu udah akhirnya pas Tapi gua- sabar, selain kakak ada nggak keluarga lain? Kau pernah cerita nggak keluarga lain di lingkungan situ yang kehilangan? nggak ada, gitu? nggak ada. Mungkin yang dikasih makan cuman itu kali, cuman rumah kakak doang. Rumah kak Bita Udah doang. tau lah ya. Terus udah gitu apa namanya pas mereka ngasih makanan lagi, pas gua sama kakak gua nih kepikiran kayak ini dari Iya. makanan ini deh. Jadi gua rada apa Nggak enak namanya? juga mau makannya. Rada mikir mau Iya. makannya, takutnya gue telan ntar ada Ya yang ada hilang apa-apanya. lagi iya. akhirnya nggak gue makan, jadi kayak dikasih ke siapa Dan siapa, gitu. pada saat itu hilang lagi nggak? Enggak. Ya Kayak, selama apa masih ada namanya? dia ya masih hilang. Cuman udah nggak Intens. intens awal-awal gitu loh. Kayak kan kita belum ada kepikiran ke sana kan. Iya. Dan sempet juga waktu duit itu hilang-hilang, biasanya ini ibu tuh yang tipikal orangnya yang ceria, baik, ramah. Bahkan nyokap gue lagi nyapu-nyapu dia, tante, Iya. gini, pokoknya yang berisik gitulah, tipikal ibu berisik. Dia berubah. Waktu kakak gue sama nyokap gue lagi di halaman di teras, nyokap gue nyapu-nyapu, biasa kan dia negor segala Iya. macam, ini enggak. Jadi semenjak duit itu hilang, mungkin dia tahu kali kan kita mulai ada curiga Iya. atau gimana. Dia panik juga kali. Nggak tahu panik nggak tahu, pokoknya dia berubah, kayak dia nggak negor segala macam tuan. Sampai akhirnya nyokap gue mau mancing nih, dibilang gini, ibu kok nggak kata si kakak, maksudnya kata kakak gue kemarin di luar juga, tapi kok tumben nggak negor saya, nggak nyapa saya. Nyokap gue langsung nyeletuk gitu, terus ibunya kayak bingung gitu jawabnya, iya abis tante kayak apa kayaknya baru keluar dari rumah sakit ya, kemarin memang sempat dirawat kan beberapa hari, takutnya lagi nggak enak badan atau gimana, terus kayak alasannya nggak Nggak make nyambung. sense gitu loh. Iya nggak Ya nyambung. kalau negor aja nggak sih? Iya, mau Karena suruh sakitnya kayak- nggak pernah, dia selalu yang negor, terus bukan orang yang pendiam gitu loh ibu ini, Tiba-tiba jadi diem. terus tiba-tiba jadi diem. Tapi emang kadang orang yang kayak terlalu baik itu juga serem sih. Iya benar, kita nggak ada pernah awalnya benar-benar nggak ada pikiran ke arah sana sih. Sama Inang kan biasanya makan mie di bawah kan. Iya. Jadi aku sendirian di atas. Terus aku nggak pernah, biasanya aku jarang banget nyalain TV. Terus aku cuma mainin HP kan. Kalau jadi hotel ini yang aku ngalamin ini Kalau nggak kena saya, kan gue di sini gitu. kasur nih. Jendelanya tuh jendela kecil, jadi bentuknya ini kamar di sini. Terus ini kan bukan bangunan lagi, kamar lagi di sini. Maksudnya lorong di sini, lorong. Terus kamarnya di sini, jendela kecil di sini. Jadi di sampingnya itu cuman yang apa sih, yang mesin buat AC itu ya. Oh iya, belum yang ngerasain. itu kan. Jadi ada kaca kecil di sini. Nah di situ sering ada, tapi nggak Oh tahu jadi ngetoknya dari kaca, bukan kaca dari, luar, bukan dari pintu. bukan dari pintu. Itu kan nggak mungkin banget ada orang. Kaca luar, makanya Oh, tapi mungkin ada orang, iya kan kalau yang mungkin ada luar orang kan, di kan luar kalau AC. lantainya tinggi kan. Lantai, Heeh. iya. Waktu itu lantai apa? Lantai 5 atau lantai berapa? Pokoknya udah bukan lantai bawah lah, lantai atas. Bentuknya tok tok terus diam lama. Terus nanti pokoknya diulang-ulang gitu. Terus karena aku orangnya yang takutan, jadi aku gak mau kayak di film-film yang penasaran gitu, jadi aku diemin aja. Kalau kalian pernah ke Sumatera Utara, ke salah satu kota, Oh, yang hotel itu luka-luka. ya. Yang hotel itu. Oh bukan. eh,
beda ya. Oh, bukan yang kita. Beda-beda. Kalau kalian Ketek. Hotel ke kita. salah satu kota namanya itu Siantar. Iya. Di situ ada, jangan sebut nama hotelnya kali ya. Inisialnya M. S. Di Parapat inisialnya M. Tapi Dua-duanya itu serem. horor. Karena yang N ini tuh dia kalian udah cari lama, dia udah lama. dia kalian cari di Parapat, hotel tertinggi di Parapat. Iya, hotel Hotel terbagus. tergantung. Wah, itu mah udah. Tapi itu clue Itu banget. clue banget. Ya, Karena ini itu hotel nggak ada terbagus ini di nggak ada Parapat sih. bintang Pokoknya hotel menjelekan berbintang lah. kan ya. Cuman untuk hotel mantap sih. Waktu itu gue pulang ke Sumatera karena adiknya kakek gue meninggal. Iya. Adiknya kakek gue meninggal, jadi gue pulang dan nginep di hotel itu. Karena hotel itu yang paling deket ke rumah kakek, Iya. adiknya kakek gue itu. Jadi kakek gue itu waktu itu posisinya di bawahnya dari Jakarta. Jadi ya mungkin udah lumayan agak ada uap yang gak enaknya atau gimana nya kan. Jadi dipakein lah yang buat doanya orang muda atau apa gitu, dupa, pakai dupa kan. Dupa kan wangi kan, enak banget itu. iya tapi kan itu wangi kan. Banget. Jadi karena ditaruh kopi udah nggak mempan nih, karena udah keluar cairan. Gimana sih kalau apa namanya orang meninggal yang udah lumayan Udah lama bening gitu juga loh. sih. Iya, terus dia sakitnya juga yang Parah. bengkak gitu loh, jadi badannya bengkak, jadi cairannya pada keluar semua, jadi lumayan bau gitu kan, ada baunya. Terus ditaruhin es batu udah nggak mempan, ditaruh yang di kopi, bawah itu. iya ditaruh kopi Formalin. juga udah nggak mempan. Jadi akhirnya diakalin pakai dupa nih, dibeli dupa supaya ngalahin aroma nggak enaknya itulah. Pas kita balik ke hotel, masuk buka pintu kamar, itu dari dalam kamar bau dupa, bener nyengat. Tapi padahal banget. itunya nggak ada kan di situ. Nggak ada. Apa namanya, kalau misalkan itu baunya dari kita ya nggak mungkin lu buka kamar dari dalam kamar dong baunya. Ini baunya itu dari dalam kamar gitu. Terus kayak gara-gara itu kita jadi ngumpulnya di satu kamar doang, nggak berani pisah-pisah gitu lah. Terus dia juga ngalamin nih, kita itu apa namanya, dia ngalamin tuh di hotel itu, di hotel S ini, pas gue balik ke Sumatera buat nikahan sepupu gue. Iya. Si Kak Rio ya. Iya, Bang Bang Rio. Rio. Jadi kan gua itu posisinya di lantai 3 kamar Bang Rio ini. Dan ini kita di gedung baru ya, Hmm. di gedung baru. Ini di Jadi semua S. keluarga gue ini di Hotel S Iya. di gedung baru. Nah terus gue tuh pada masuk kamar udah jam 11-an. Terus kita tidur lah di kamar masing-masing kan. Sampai gue disuruh ngambil barang, gue apal deh lupa. Pokoknya gue disuruh ngambil barang sama adik gue kan. Namanya Raina. Nah, gue sama Raina ini atas. Jadi gimana sih, hotel tuh banyak sekatannya kan. Lorong-lorong gitu lah. Gue udah di situ saya udah dengar suara kaki, kayak gue sama adik gue tuh udah yang kayak lihat-lihatan. Dan posisi kamar abang gue tuh di ujung lorong, bener-bener ujung banget, kamar paling ujung. Akhirnya gue jalan terus, pas udah sampai kayak agak di belokan itu, gue kayak ngeliat ada bayangan gede banget sih sebenarnya. Terus ya udah kan kita ngambil barang, balik lagi udah merinding banget di tempat yang sama. Dan ternyata depan kamar itu tuh kosong, dan kamar itu juga kosong. Gue jalan lagi, pas udah di tangga, gue nggak naik lift karena kayak cuma 2 tangga gitu doang kan. Nah pas udah di tangga, gue denger suara kaki lari dari bawah gue, cepet banget, beret gitu, cepet banget kan. Terus akhirnya gue sama adik gue tuh kejar-kejaran di tangga. Terus pas udah di lantai gue denger ada kayak suara orang keluarin piring dari kamar. Terus padahal pas di satu lorong gue tuh nggak ada piring sama sekali. Kayak ya udah sih gitu aja. Oke, kita ceritanya dari keluarga dari kakak-kakak gue. Nah sekarang buat kalian mungkin nanti ada request next kontennya mau apa, next video ini tentang apa, langsung komen aja di bawah dan jangan lupa untuk like juga subscribe ya semuanya. Bye bye.